Oke, jadi ini caranya untuk menggunakan skeleton tool. Nah, pertama kita perlu bikin create a new scene. Lalu kita beri nama skeleton tools. Lalu kita klik create scene. Nah, kalau sudah di sini kita masukkan dulu gambarnya ke dalam OpenTools. Di sini ada dua cara untuk memasukkan gambarnya. Dan pastikan gambarnya itu sudah terpisah ya. Jadi ada kaki, tangan, dan juga kepala itu sudah terpisah. Cara pertama untuk masukkan gambar itu adalah mempersiapkan dulu gambarnya di Windows Explorer. Ini ya. Biasanya ada di download yang sudah teman-teman download di platform Kotlin. Nah, kalau sudah, ini semua kita seleksi semuanya. Kita pilih semua dengan cara klik tahan, lalu tarik ke ujung kiri atas sampai semuanya terpilih. Kalau sudah, kita klik tahan, geret ke dalam OpenTools. Lalu kita klik import. Apply to all. Oke, ini sudah selesai. Nanti akan ada karakternya di sini. Cara kedua itu melalui browser. Jadi ada model browser di sini ya. Kita klik, lalu kita cari di mana tempat teman-teman menyimpan gambarnya. Kalau ada di download, itu masuk ke My Computer, lalu ke C, lalu pergi ke Users, lalu pergi ke yang paling atas, selain public ya, sesuai sama nama laptopnya teman-teman. Kalau punya saya, Acer. Kalau sudah sampai sini, ini ada download. Nah, ini adalah folder download punyanya teman-teman semua. Jadi tinggal dipilih foldernya taruh di mana. Contoh, punya saya taruh di sini. A character divided into section. Ada semuanya di sini. Nah, ini kita masukkan satu-satu ke dalam bawah sini. Lalu kita klik import dan kita klik apply. Seterusnya sampai semuanya sudah masuk. Oke, kalau sudah masuk semua, itu tadi di browser. Sekarang kita kembali lagi ke animation. Nah, sebelum kita perbaikin ini, pastikan gambarnya sudah ada di sini. Ini udah muncul ya gambarnya ya. Selanjutnya, kalau teman-teman sudah ada di sini, kita pergi ke text schematic. Ada di bawah sini. Cara untuk memperbesarnya kita klik 2 kali di namanya. Tetap di ruangan animation. Kita klik 2 kali text schematicnya, maka dia akan menjadi besar seperti ini. Lalu kita gunakan tools ini, namanya hand mode, untuk menggeser-geser layar. Kalau sudah, kita masuk menggunakan mode yang pertama, yaitu adalah selection mode. Di sini, susun kotak-kotak ini sesuai dengan gambaran manusia. Contohnya body, ini badan, ada di tengah. Left leg, ini ada di sebelah kiri.
ini kaki kiri. Left palm itu telapak tangan di bagian kiri. Left foot itu telapak kaki kiri. Left arm itu lengan sebelah kiri. Head itu kepala, dan seterusnya. Disusun seperti ini. Membentuk seperti manusia. Kalau sudah, berikutnya menyambungkan saraf antara gambar ke gambar lainnya. Perlu diingat, saraf yang perlu disambungkan itu dari warna biru ke warna merah. Nah, dan yang perlu diperhatikan juga, sarafnya itu menyambungnya ibaratnya dari ujung telapak tangan itu menyambungnya ke lengan. Lalu lengan menyambungnya ke badan. Nah, logikanya palm, telapak tangan ini kan bersentuhan langsung dengan lengan. Sisanya tinggal kita ikuti. Kita samakan seperti ini. Yang body, ini birunya tetap ke table. Jadi, selain body, semuanya itu ke warna merah body. Kemudian yang paling luar, itu ke warna merah yang paling dekat. Bukan ke body, tapi ke paling dekatnya. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke sini. Sekarang, gambar karakternya ini kita susun sesuai dengan bentuknya. Dimulai dari kepala. Kita klik dulu kepalanya. Lalu kita klik yang paling atas kiri, namanya Animate Tool. Lalu kita ganti modenya ke Position. Lalu ini kita sesuaikan sampai karakternya menjadi sebuah karakter yang utuh. Ini udah bisa dirasakan ya, kalau mereka itu sudah menyambung. Kalau misalkan ada yang terbalik, ini kita ganti ke mode rotation, jadi bisa kita putar seperti ini. Kita lanjutkan hingga karakternya jadi seperti manusia. Contohnya seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Tahapan berikutnya, ini kita perlu mengubah center ini yang ada titik warna pink itu ke persendiannya. Kita mulai dari yang paling atas dulu, dari kepala. Kita ganti modenya dari position ke center. Lalu kita taruh di persendian gambarnya. Kalau leher dan kepala berarti ada di bagian leher sini. Kalau lengan berarti ada di titik sini. Dan seterusnya. Disesuaikan dengan gambarnya. Oke, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, gambar karakternya seperti ini, sudah senternya sudah pas di persendian semua, lalu sudah disusun juga, stack skematiknya juga sudah tersusun.
Berikutnya kita ke Skeleton Tools. Dia ada di sebelah bagian kiri bawah. Kalau tidak ada di tombol arah bawah. Kita klik, lalu cari namanya Skeleton Tool. Kalau misalkan tidak menemukan, bisa menggunakan tombol V yang ada di keyboard. Oke, kalau sudah sampai sini, ini kita sudah selesai. Ini kita sudah menyelesaikan membuat skeleton modenya. Titik-titik ini adalah persendian yang tadi sudah dibuat. Makanya center tiap dari gambar itu perlu dipindah. Kalau sudah, kita pindah ke paling atas kiri sini, build skeleton, kita ubah ke inverse kinematic. Dengan begini kita bisa menggerakkan karakter kita. Sekarang cara membuat animasinya. Kalau semuanya sudah seperti ini, sudah ada inverse kinematiknya, ini kita pilih semuanya. Caranya dengan diklik lalu tahan, tarik sampai ke paling ujung. Kalau sudah, ini ada titik putih kotak kecil nih, ada tulisannya click and drag to repeat selected cells. Jadi kalau ini kita klik titik putih ini, lalu kita tarik, maka dia akan memanjangkan frame gambarnya, sama seperti di Quick Editor. Ini kita panjangkan sesuai yang teman-teman mau. Misalkan di sini saya angka 20. Nah, sekarang bagaimana cara menganimasikannya? Perhatikan di paling atas sini. Semuanya sudah ada simbol kuncinya. Artinya gerakannya itu sudah terkunci di sini. Kalau kita mau menganimasikannya, kita pakai logika. Misalkan di angka 10, detik 10, frame ke-10, aku ingin karakternya ini dia bergerak seperti ini. Maka otomatis dia akan muncul sebuah simbol kunci. Artinya dia sudah terkunci, gerakannya seperti ini. Maka ketika kita play, dia akan otomatis bergerak. Dengan ini, teman-teman semua bisa berkreasi sebebas-bebasnya. Mau dibikin gerakan seperti apapun, itu bisa. Ini adalah contoh cara membuat skeleton tools. Contoh latihan kalau teman-teman mau belajar menggunakan skeleton tools. Contohnya di sini saya menggunakan gambar persegi untuk membuat sebuah lengan. Lalu di kolom berikutnya kita bikin lagi sebuah tangan. Contohnya seperti ini. Lalu terakhir saya bikin bagian telapak tangannya.
di kolom yang berbeda. Oke, saya akan kembali setelah ini semua sudah saya warnain ya. Oke, ini udah saya warnain ya. Nah, caranya masih sama ya. Kita pergi ke stack schematic, lalu kita lihat di sini. Kita sambungkan menjadi sebuah tangan. Yang biru ke merah, contohnya seperti ini. Nah, kita lihat nih. Kolom 3 yang paling ujung. Berarti ini kebalik ya. Oke, ini baru benar. Ini yang ujung tangan. Ini yang tengah dan ini yang paling ujung kiri. Terlihat dari gambarnya. Atau enggak, kalau teman-teman klik gambarnya ini, terlihat dia yang aktif yang mana. Tuh. Terlihat dari namanya yang ikut berwarna kuning. Oke, ini udah disusun seperti ini. Lalu kita langsung mode animation tool. Lalu kita cari yang namanya center. Kita mulai dari paling ujung sini. Kita pindah senternya ke tengah sini. Ini juga pindah ke sini senternya. Dan seterusnya. Nah, udah. Kalau sudah, kita langsung ke mode skeleton tool. Lihat. Ini udah jadi. Cara menganimasikannya sama. Kita seleksi tiga-tiganya. Kita perpanjang, katakan 20. Kalau sudah, kita pindah misalkan ke angka 10 untuk mengubah gerakannya. Misalkan saya mau ubah jadi seperti ini. Lalu dari sini, saya ubah lagi jadi seperti ini. Maka dia akan bermain seperti ini. Oke, itu tadi caranya untuk menggunakan skeleton tools ya. Setelah ini saya bakal kasih tahu caranya menggunakan plastic tool. Jadi bisa dicek di video berikutnya.